dibilang kejam. Sedangkan mereka bisa bebas melakukan apa saja tanpa harus merasa bersalah sedikit pun. Aku jadi penasaran, kenapa manusia bisa begitu jago membolak-balikan keadaan? Saat mereka disakiti, mereka lupa. Tapi saat mereka menyakiti, mereka tidak mengingatnya. Lucu ya. Ada orang yang suka mempermainkan orang lain, tapi giliran diperlakukan sama, mereka bilang itu kejam. Ada orang yang selalu menuntut untuk dimengerti orang lain, tapi giliran diminta mengerti, mereka pura-pura tuli. Iya, tuli, tidak mendengar apa-apa. Ada orang yang suka semena-mena, tapi giliran diperlakukan sama, mereka menangis, berteriak, memposisikan diri sebagai korban, seolah-olah dunia hanya berputar di sekitar mereka. Kenapa? Merasa tersindir? Atau justru merasa jadi korban? Iya, kalian lebih suka jadi korban kan? Karena jadi korban lebih mudah daripada mengakui kesalahan sendiri. Aku melihat orang-orang seperti ini, seperti kalian di sekitarku. Kita semua pernah melihatnya. Orang-orang yang selalu merasa paling benar, orang-orang yang memposisikan diri sebagai korban. Padahal mereka memanipulasi keadaan. Nyatanya, you know lah, diam-diam mereka lah pelaku yang sebenarnya. Mereka bicara tentang keadilan, tapi hanya jika itu menguntungkan bagi mereka. Mereka menangis karena luka yang nyatanya orang lain berikan, tapi mana pernah ingat atas luka yang diberikan ke orang lain. Mereka yang selalu berteriak, menuntut untuk dimengerti, tapi tidak pernah berusaha mengerti orang lain. Dan jika semuanya berbalik ke arah mereka, mereka bakal marah. Mereka merasa dizalimi. Aneh. Kadang mereka tidak sadar, tapi kadang juga mereka sangat sadar. Tapi mereka tahu cara berpura-pura. Dan saat topeng itu diganti, ya, mereka bisa jadi siapa saja. Sudah cukup. Aku tidak akan membalas. Aku tidak akan menjadi seperti mereka. Aku hanya akan berjalan ke depan tanpa harus memvalidasi luka mereka yang sebenarnya mereka buat sendiri. Tapi yang menyedihkan, aku juga pernah seperti itu. Aku pernah menjadi orang yang menuntut diperlakukan baik, tapi tanpa sadar aku memperlakukan orang lain dengan buruk. Aku pernah menjadi orang yang menuntut untuk selalu dimengerti, tapi tidak pernah mengerti orang lain. Dulu aku menolak dan menyalahkan dunia. Lalu akhirnya aku memilih untuk bercermin dan melihat siapa diriku sebenarnya. Aku memilih untuk sadar, memilih untuk berhenti menyalahkan dunia, berhenti mencari alasan. Dan itu menyakitkan, sungguh menyakitkan. Karena aku harus menerima bahwa aku pun pernah menjadi bagian salah satu dari mereka. Kita semua punya cermin. Jangan menjadi aneh karena selalu menggunakannya untuk melihat orang lain tapi tidak pernah melihat diri sendiri. Dan sekarang aku bertanya, kalian mau terus bermain peran sebagai korban
Atau berani berkaca untuk melihat siapa diri kalian sebenarnya? Kasih rasa ingin menang, tiap katanya selalu sumbang. Di balik wajah mendudukan, yang dia maunya berkuasa. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Rahma Aisyah Fitri dengan judul Monolog.